Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga buat saudara-saudara kita yang mengikuti ibadah lewat online. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Allah, saat pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulaikan ibadah kami. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup, yang memulihkan kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kami mau membuka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Haleluya Yesus. Jiwaku tenang. Bersamamu dalam naungan-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, amin, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita angkat pujian ini dari awal, saya undang dengan hormat. Kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
hati Haleluya, untuk Yesus. jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita angkat pujian dari awal. Haleluya, Yesus. Oleh karena Roh-Mu yang hidup, pulihkan kami, Tuhan. Amin. Roh-Mu yang hidup, Pulihkanku, Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. katakan ku buka hati. Buka hati Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati. Buka hati untuk jamahan-Mu, Haleluya. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau
menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. Katakan sekali lagi, ku buka Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha tinggi. dengan kuasa Allah Maha tinggi. kuasa Allah Maha tinggi. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, saat pada pagi hari ini ya Allah, kami boleh merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Allah, Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Allah. Mari Bapa, Engkau mengurapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh disampaikannya ya Bapa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap diurapi oleh firman-Mu pada pagi hari ini ya Allah. Kami boleh menikmati firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita berada di tempat ini untuk beribadah dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24
ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-53. Baik, saudara menyimak, beginilah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, pagi hari ini saya memberikan judul Mengingat, Mencari, dan Melayani. Mengingat, mencari, dan melayani. Jemaat Tuhan yang diberkati, ibadah pada hari ini adalah ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tempat di mana dia berasal. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 13. Ini menjadi bukti bahwa Yesus bukan berasal dari dunia ini. Yesus berasal dari surga. Dan pada waktunya nanti Yesus akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati dengan cara yang sama ketika dia naik ke surga. Jadi dia naik ke surga, dia akan turun sama seperti demikian sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Makanya iman Kristen katakan Yesus adalah Juru Selamat kita. Yesus adalah penebus dosa kita. Kenaikan Yesus merupakan bagian dari peristiwa bersejarah dalam karya keselamatan umat manusia. Yesus turun ke dalam dunia dan menjadi sama seperti manusia untuk menyelamatkan orang berdosa. Karya keselamatan ini diawali dari kelahiran Yesus di kandang binatang di Bethlehem, yang kita kenal dengan Hari Raya Natal. Lalu kemudian alur ini mengalir setelah Natal, maka kita akan mendapatkan Hari Jumat Agung, di mana Kristus mati di kayu salib. Setelah Hari Jumat Agung, pada hari yang ketiga kita merayakan yang disebut dengan Paskah, hari kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Lalu kemudian setelah itu baru kita merayakan apa yang disebut dengan kenaikan Kristus ke surga pada hari ini. Dan kemudian 10 hari setelah kenaikan, maka ada hari raya Pentakosta. Jadi alur karya keselamatan demikian. Dan semua sudah dinyatakan dalam Alkitab sebagai bukti tak terbantahkan. Karena inilah iman kita. Firman Allah. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi pedoman hidup orang percaya. Jadi kalau saudara dikatakan bukti kenaikannya, saudara nyatakan firman Allah menyatakan demikian. Sekalipun di sana ada juga monumen atau ada juga yang diyakini orang bahwa Kristus naik, ada jejaknya. Tetapi bagi umat Tuhan, bagi orang percaya, bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bukan menjadi masalah ada tempat atau tidak tempat, tetapi yang menjadi soal adalah ini sesuai dengan kitab suci, ini sesuai dengan Alkitab. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 15 ayat 2 sampai 5 katakan, dengarkan saudara. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi semua menjadi dasar adalah sebab dengan kitab suci. Sola Scriptura. Jadi kita mengenal keselamatan karena iman, sola fide. Keselamatan karena kasih karunia, sola gratia. Keselamatan karena firman Allah. Kita diselamatkan oleh Injil. Itu yang disebut dengan sola Scriptura. Jadi agar kita semua atau jemaat Tuhan memahami hari kenaikan Yesus ke surga mendapat apresiasi dari pemerintah. Ini dibuktikan kalender kita, kalender nasional diberikan simbol merah. Ya, kalau saudara punya kalender, saudara lihat yang setiap tahun jatuh pada hari Kamis. Ingat, kenaikan Yesus Kristus jatuh pada hari Kamis, dihitung 40 hari setelah kebangkitannya. Jadi jatuhnya pada hari Kamis. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 mengatakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah bangkit, berulang kali menampakkan diri selama 40 hari, berbicara tentang kerajaan Allah. Lalu setelah itu ia naik ke surga. Jadi nanti saudara hitung, pasti nanti kenanya Kamis, ya, 40 hari setelah hari Paskah atau hari kebangkitan. Kenaikan Yesus memberikan garansi bagi orang percaya, karena ada tempat tinggal di surga. Kenaikan Yesus memberikan janji dicurahkan roh penolong, yaitu Roh Kudus, roh Allah, untuk diam di dalam hati dan hidup orang percaya. Jadi Yesus naik itu menyiapkan tempat bagi orang percaya. Kalau saudara mendengarkan ini berulang kali, saudara tetapkan iman saudara, saya tidak akan lari dari hadapan Tuhan, saya tidak akan melepaskan keselamatan, sebab saya yakin dan percaya, saya ketika meninggal di dalam Tuhan akan mendapatkan tempat tinggal di surga. Lalu ketika Yesus naik, dia tidak meninggalkan kita seorang diri atau sebagai yatim piatu, dia mengirimkan atau mengutus rohnya, yaitu roh penolong yang disebut dengan Roh Kudus, roh Allah, untuk diam di dalam kehidupan kita, untuk diam di dalam hati kita. Itu menjadi garansi kita sebagai umat Tuhan. Nah, pada tahun 2021 ini ada yang menarik. Peringatan kenaikan Yesus ke surga, yaitu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri umat muslim, 1 Syawal 1442 Hijriah. Jadi tepat hari ini Menteri Agama menyatakan, kalau saudara baca di media, bahkan saudara juga pasti mengetahui informasi dari apapun, hari ini tepat kita sama-sama umat Kristen dan umat Muslim merayakan hari raya masing-masing. Peringatan kenaikan Yesus Kristus ke surga dan Idul Fitri 1442 Hijriah. Sungguh luar biasa, ya, luar biasa. Karena itu sebagai umat Tuhan, mari kita jaga toleransi beragama di muka bumi Indonesia ini, agar tercipta kerukunan, persatuan, dan kesatuan. Amin. Kita harus jaga itu, karena negara kita adalah negara yang berlandaskan Pancasila dengan satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tapi satu juga. Walaupun banyak agama yang ada di Indonesia, banyak suku, bahasa, budaya, tapi kita tetap satu Indonesia. Kita adalah saudara, sebangsa dan setanah air. Karena itu
umat Tuhan, umat percaya, umat Kristen harus tetap menjaga toleransi, kerukunan umat beragama satu sama lain, sehingga hidup kita menjadi hidup yang harmonis, hidup yang diberkati. Kalau Indonesia harmonis, Indonesia penuh dengan kerukunan, Indonesia penuh dengan ketertiban, maka Indonesia menjadi negara yang diberkati. Haleluya. Jemaat Tuhan, kembali kita mendapat kesempatan indah pada tahun ini untuk merayakan kenaikan Yesus ke surga dengan beribadah. Oleh sebab itu mari kita gunakan kesempatan itu untuk menerima berkat kenaikannya dan menjadi refleksi hidup kita hari ke hari. Jadi setiap tahun kita mengadakan perayaan, setiap tahun kita mengadakan ibadah, setiap tahun pula kita mendapatkan berkat di dalamnya. Dan berkat itu kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia di mana kita berada. Mari kita renungkan bersama-sama apa yang menjadi nats kita pada pagi hari ini. Apa yang menjadi refleksi kita saat kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, Bapak Ibu yang berkati Tuhan, ayat 50 sampai 51. Di sana dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saya katakan yang pertama adalah refleksi kita mengingat. Ada dua kata kerja yang diulang. Kalau saudara perhatikan, yaitu memberkati. Dalam setiap kehadiran Yesus di muka bumi ini, selalu ada berkat di dalamnya. Baik ketika dia lahir, baik ketika dia wafat, baik ketika dia bangkit, maupun dia naik ke surga. Ada berkat di dalamnya. Oleh sebab itu sebagai orang percaya kita harus senantiasa mengingat Tuhan dalam hidup ini, dalam segala hal. Maka saya katakan poin pertama adalah mengingat. Dalam 2 tahun terakhir ini kita merayakan kenaikan di masa pandemi COVID-19. Betul gak? Tahun kemarin kita juga merayakan sama dengan tahun ini. Masa pandemi. Masa sulit untuk siapapun. Masa sulit untuk pekerjaan apapun. Karena semua terkena dampaknya. Kita harus mulai beradaptasi dengan hal-hal yang tidak kita pikirkan. Kita mulai mengeluarkan pengeluaran ekstra untuk membeli masker. Ini yang paling penting. Saudara tiap hari pakai masker. Bukankah itu menjadi pengeluaran ekstra? Karena 2 tahun sebelumnya kita bebas. Tanpa masker kita masuk ke mal, kita masuk ibadah, kita masuk ke pasar. Kita bebas tanpa memakai masker. Namun pada saat ini kita dituntut demikian. Harus beradaptasi. Karena dampaknya luar biasa. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara terkena dampaknya. Siapapun saudara saat ini, entah itu saudara bos, entah itu saudara karyawan, tetap mengalami dampak yang luar biasa. Namun saat kita senantiasa mengingat Tuhan dalam hidup ini, maka kita pun dapat mengatasi segala perkara. Sekalipun ada pandemi terjadi. Sebab kuasa Allah yang memberkati hidup kita lebih besar dari segalanya. Sehingga memampukan kita bertahan dan menang di hidup ini. Jadi kita selalu ingat Tuhan. Refleksi kenaikan Kristus ke surga tahun ini, kita mengingat senantiasa Tuhan bekerja. Kita senantiasa mengingat Tuhan memberkati. Apa yang menjadi kebutuhan saudara. Buktinya saudara sendiri menjadi bukti Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan memampukan saudara mengalami hari demi hari ini. Sekalipun terasa berat, adaptasi dilakukan, tapi saudara mampu karena Tuhan kita jauh lebih besar dari segala-galanya. Jadi ingat Tuhan senantiasa.
Mengingat Tuhan senantiasa berarti hidup dengan kasih. Saudara hidup dengan kasih ketika saudara mengingat Tuhan. Hidup dengan kasih berarti apa yang kita alami adalah karena kasih Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup saya adalah karena kasih Tuhan. Jangan remehkan itu. Tanamkan terus kasih itu dalam hidup saudara. Alkitab katakan sekalipun saudara bisa berbahasa malaikat sekalipun, tapi tanpa kasih sia-sia sudah. Sekalipun saudara berbuat ini itu, saudara pandai sekalipun, tapi kalau hidup saudara tanpa kasih, saudara tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Ingat itu. Mengingat Tuhan berarti hidup dengan kasih. Mengingat Tuhan senantiasa berarti hidup dengan rendah hati. Kita diberkati dengan kehidupan yang layak, kita diberkati dengan pekerjaan rumah tangga, kita diberkati dengan apapun. Jangan menjadikan hidup kita menjadi hidup yang sombong, sehingga kita merendahkan orang lain, sehingga kita menganggap diri kita paling benar. Oh, saya paling benar, oh saya ini adalah bla bla bla, sehingga saya diberkati. Sehingga kita lebih menuju kepada orang untuk menghakimi engkau tidak diberkati karena engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kita tetap rendah hati. Karena hidup kita diberkati, maka jadi saluran berkat. Kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan, tidak sombong. Jemaat Tuhan di tempat ini jangan sombong. Sekalipun saudara memiliki kemampuan yang istimewa, jangan sombong. Tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Mengingat Tuhan senantiasa berarti hidup dengan memberkati. Saudara diberkati, saudara harus memberkati. Itu ingat. Sumur yang tiap hari diambil airnya tidak akan pernah kekeringan. Mata air terus mengalir. Hidup saudara diberkati, memberkati, terus mengalir kehidupan yang menyenangkan di hadapan Tuhan. Jadi saudara ada di tempat ini, saudara ada di pekerjaan, saudara ada dimanapun, jadilah berkat bagi banyak orang. Kita mengingat kenaikan Yesus Kristus surga memberkati, kita juga ingat bahwa kita harus hidup dengan kasih, dengan rendah hati dan memberkati. Yang kedua, saudaraku yang berkat Tuhan, ayat 52. Mereka sujud menyembahnya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saya mengambil poin ini yaitu mencari, memberikan skala prioritas hidup kita untuk Tuhan. Sesulit apapun hidup kita, sesibuk apapun hidup kita, tetap prioritaskan Tuhan, utamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang disebut dengan mencari, atau yang disebut dengan mereka sujud menyembah kepadanya. Dia mencari Tuhan, menyembah dalam kebenaran. Dengan demikian selalu ada rema bagi kita untuk mengambil keputusan. Selalu ada jalan yang bisa kita tentukan dan juga mengatasi segala kesulitan. Ketika kita menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka rema Tuhan atau petunjuk pedoman dalam hidup kita tampak jelas. Sehingga langkah apa yang kita ambil, keputusan apa yang saya dapatkan, itu semua karena Tuhan. Jadi saudara kalau melangkah ketika saudara mendahulukan Tuhan, bukan kemampuan pikiran saudara, bukan konektivitas saudara, maka saudara dapat mengambil keputusan dengan bijak, maka saudara dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar. Apalagi kaum muda yang mau merit, ya, nomor satukan Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, serahkan pasanganmu ke dalam Tuhan. Ini Tuhan. Berdoa senantiasa. Pasangan kita, calon pasangan kita, biarlah tetap menomorsatukan Tuhan.
sama-sama. Sehingga akhirnya terjadi sesuatu yang menyenangkan. Bahkan ketika kita mengambil skala prioritas untuk Tuhan, maka kita dapat mengatasi segala kesulitan di muka bumi ini. Orang yang mencari Tuhan akan memahami bahwa segala sesuatu ada masanya. Bahkan dalam kesedihan maupun kebahagiaan, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Perhatikan saudara, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita akan memahami di dalam dunia ini sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal. Bahkan kesedihan saudara tidak kekal, kebahagiaan saudara tidak kekal. Saya katakan demikian apa? Ketika kita menderita sedih dalam sakit penyakit, maka itu semua nanti juga akan berlalu. Ketika kita merasakan bahagianya, saya dapat pekerjaan yang dengan gaji luar biasa. Bahagianya saya mendapat suami, istri, anak-anak, rumah tangga saya diberkati. Itu pun sifatnya sementara. Beralih bisa. Tidak ada yang kekal. Kesedihan dapat menjadi kebahagiaan, kebahagiaan menjadi kesedihan. Ketika Tuhan mengambil salah satu orang-orang yang kita kasihi, atau dalam penderitaan, terima kasih Tuhan, dia sudah selesai penderitaannya, Tuhan ambil. Lalu ketika bahagia, lagi senang-senangnya, lagi happy-happynya, Tuhan yang mengambil. Bukankah kita sedih? Itu sebabnya saya katakan segala sesuatu ada masanya dan tidak kekal. Kalau demikian, kita harus siap, kita harus kuat. Kalau sudah tahu demikian, makanya orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan adalah orang-orang yang imannya bertambah. Karena dia siap, dia kuat. Dia siap kehilangan seseorang, dia kuat kehilangan apapun, siapapun. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini saya ajarkan untuk tetap kuat dan siap, sekalipun secara manusia. Mungkin saudara kecewa, mungkin saudara sedih, tapi stop. Tidak ada kekekalan di dalam kesedihan dan kekecewaan. Nanti akan berganti menjadi kebahagiaan. Jadi siap-siap saudara untuk kehilangan seseorang, siap-siap saudara untuk kehilangan apapun. Tapi iman saudara akan bertambah untuk menghadapi segala sesuatu. Mencari Tuhan senantiasa berarti mendapat hidup. Saudara mendapat hidup, bukan asal hidup, tapi hidup dengan keselamatan, hidup dengan berkat Tuhan. Mencari Tuhan senantiasa berarti memiliki kekuatan baru. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh peroleh kekuatan baru untuk menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Ke depan kita tidak tahu apa yang menjadi tantangan berikutnya. Namun Alkitab katakan masa sukar akan terus sampai pada nantinya Tuhan datang untuk kali kedua. Kita akan memasuki masa-masa sukar. Nah, orang-orang yang mencari Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dia akan mampu mengatasinya karena nama Tuhan. Mengingat, mencari, yang terakhir saudaraku, melayani. Pasal ayat yang ke-53 katakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk dipakai Tuhan sebagai bentuk menerjemahkan amanat agung dalam hidup kita, yaitu menjadi saksi Kristus, menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kenaikan Yesus Kristus memang memberikan demikian, satu amanat agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini amanat agung yang harus terpatri dalam kehidupan kita. Jadi saudara menjadi orang Kristen, saudara menjadi orang percaya, bukan untuk diri saudara sendiri, tetapi saudara transferkan itu, ungkapkan itu, nyatakan itu, terjemahkan itu ke dalam kehidupan orang-orang yang benar mengenal Tuhan. Khususnya kepada orang-orang
yang saudara kasihi. Khususnya kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara belum mengenal Tuhan. Mungkin saat ini anak saudara tidak mengenal Tuhan. Atau kakak saudara, adik saudara, jangkau jiwa-jiwa itu, persembahkan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan itu melayani. Bersaksi bagi Tuhan. Melayani bukan hanya yang tampak saat di gereja, tetapi sifat kita, sikap hidup kita, itulah yang harus tampak dalam keseharian. Kita adalah surat Kristus yang memancarkan keharuman bagi banyak orang. Hidup orang percaya, hidup saya dan saudara adalah hidup dalam sorotan banyak orang. Orang Kristen benar banyak sorotan. Dan pancarkan itu kasih Kristus. Inilah bentuk pelayanan kita. Inilah bentuk kesaksian kita. Jadi orang banyak melihat kita ketika kita dalam tekanan, kita masih berdiri tegap di hadapan Tuhan. Kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tidak lari ke sana kemari mencari pertolongan manusia. Tapi kita tetap berada di hadapan Tuhan untuk menanti pertolongannya. Itulah orang-orang yang melayani, orang-orang yang bersaksi. Ketika dalam rumah tangga saudara terjadi suatu hal yang tidak menyenangkan, banyak orang melihat tetangga saudara, tetapi saudara tetap dengan wajah yang berseri-seri, dengan muka yang gembira, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, sehingga mereka melihat dalam keadaan demikian pun mereka masih memuliakan nama Tuhan. Begitu luar biasanya. Itulah kesaksian kita. Tetap sabar menghadapi segala penderitaan. Tidak mudah kecewa, tidak mudah ngambek. Ini kesaksian kita sesungguhnya. Bahaya sekali ketika orang Kristen baru kesentil atau terjadi friksi atau terjadi gesekan, sudah mulai cepat ngambek, cepat kecewa, cepat mundur. Dan itu tidak pernah dan jangan terjadi di tempat ini. Karena itu menjadi kesaksian kita. Orang lain akan menilai kita. Orang Kristen itu orang yang semangat tinggi. Orang Kristen itu orang yang tidak cepat putus asa. Orang Kristen itu suka memancarkan senyum. Ya. Orang Kristen itu orang yang murah hati. Itu dalam benak mereka. Tidak pelit. Itulah pelayanan kita. Itulah kesaksian kita sesungguhnya. Jadi itulah yang harus kita praktekkan. Bukan sekedar kita berada di dalam gereja. Tapi kesaksian kita, pelayanan kita sesungguhnya ketika kita ada di luar sana. Ketika kita berada di dalam masyarakat. Melayani Tuhan senantiasa berarti menjadi saksi Kristus. Saudara menjadi umat percaya, saudara wajib menjadi saksi Kristus. Melayani Tuhan senantiasa berarti memuliakan Allah. Apa yang ada di dalam kehidupan kita adalah pancaran dari kemuliaan Allah. Jadi kita memuliakan Allah melalui tubuh, jiwa, dan roh kita. Melayani Tuhan senantiasa berarti mendapat kuasa. Kita diberikan amanat agung, kita juga diberikan kuasa. Kuasa untuk mengalahkan segala sesuatu yang iblis lancarkan, yang iblis bentangkan, yang iblis panahkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita berani menghadapi hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis kita kalahkan. Karena kita punya kuasa. Biarlah Jumat Tuhan di tempat ini. Pada hari kenaikan Yesus Kristus ke surga di tahun 2021 mendapat berkat
dan merefleksikan di dalam kehidupan sehari lepas hari, untuk senantiasa mengingat Tuhan dalam hidup ini, sehingga kita bisa hidup dengan kasih, dengan rendah hati, dan dengan memberkati. Kita juga mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa menambah iman, mendapat hidup, dan memiliki kekuatan baru. Kita juga dalam perayaan kenaikan ini melayani Tuhan dengan senantiasa berarti menjadi saksi Kristus, memuliakan Allah, dan mendapat kuasanya. Amin. Inilah menjadi bagian kita, bagian saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Mari persiapkan tubuh jiwa roh saudara berhadapan dengan Tuhan, dan mengingat senantiasa mencari dan melayani. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Terima kasih kami semua boleh melewati, kami boleh semua merayakan kenaikan-Mu ke surga. Dan biarlah apa yang menjadi berkat bagi hamba-Mu bersama dengan sidang jemaat-Mu dapat kami nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Oh haleluya, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mukjizat sertai
setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Untuk menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk mengingat-Mu senantiasa, sebab Engkau-lah yang memberkati kami. Ajar kami Tuhan untuk mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Karena itulah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melayani-Mu ya Allah, bersaksi dengan apa yang ada dalam hidup kami. Sebab itulah kami dipanggil untuk menjadi saksi-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Jadikan hidup kami ini Tuhan, hidup dalam pengenapan firman-Mu. Mujizat-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami, bagi hamba-hamba-Mu, bagi para pelayan-Mu, bagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih ya Allah. Oh haleluya. Oh haleluya Tuhan. Kau berikan kami kuasa Tuhan untuk mengalahkan segala sesuatu yang iblis sudah rencanakan dalam hidup. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami, jamaah dan melayakkan keinginan kami. Oh, urapi kami dari tempat yang mati. Yang kami beribadah pada pagi hari ini, kami datang tidak sama, kami pulang Tuhan. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan sukacita, kami pulang dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory, glory, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hamba-Mu bersyukur pagi hari ini boleh menikmati berkat di dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ajar kami terus senantiasa mengingat Engkau Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mencari Engkau. Ajar kami terus senantiasa melayani Engkau. Sebab kami hidup untuk Tuhan. Dan Engkau bersama dengan kami, Engkau menyertai kami Tuhan. Terima kasih ya Allah. Berkat-Mu mengalir pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang hadir. Berkati kami yang mendengarkan ibadah pada pagi hari ini. Sehingga ketika jamahan Tuhan di tempat yang mati tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mereka yang sakit pagi hari ini, Tuhan nyatakan kesembuhan dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kecewa pada pagi hari ini, Tuhan sebagai sumber penghibur, Roh-Mu yang hidup menghibur mereka, sehingga mereka dapat melupakan kekecewaan dan bangkit di dalam Engkau Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Yang mulai undur dari hadapan-Mu Tuhan dengan berbagai alasan, ketuk pintu hati mereka ya Allah, supaya mereka kembali dalam bilangan yang diselamatkan, kembali lebih dalam ke dalam hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa,
Hamba bersyukur pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga hampir di penghujung ibadah kenaikan ini, Engkau berkenan dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Dan biarlah sebentar kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kembali dalam rumah tangga kami. Tetap kami mengingat akan kebaikan dan berkat-Mu. Tetap kami mencari Engkau, memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Tetap kami melayani dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Rema Tuhan dari tempat yang maha tinggi mengalir, memberikan pedoman bagi sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Dan saudara-saudara yang berkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan usaikan ibadah kita pada pagi hari ini, dan kembali kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau berkenan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati hari ini, diberkatilah untuk selama-lamanya. Diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah hasil bumi-Mu, yaitu segala pekerjaan dan usaha-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah keuangan-Mu, diberkatilah ketika Engkau masuk dan ketika Engkau keluar. Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat, bawalah kebenaran firman Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ini Engkau terima. Haleluya, haleluya, amin. Katakan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih untuk kehadiran saudara, terima kasih untuk para pelayan, dan selamat memperingati kenaikan Yesus ke surga. Dan juga kalau saudara memiliki kerabat yang muslim atau rekan, sahabat, ucapkan nanti melalui media atau secara langsung selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin karena hari ini juga bertepatan dengan hari raya mereka, ya. Baik, saudaraku, selamat menikmati liburan dan tetap berada di hadapan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saling mengasihi, saling mengampuni dan saling berkati. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saat pada pagi hari ini kita boleh menerima firman Tuhan, boleh
memberkati kita semua. Selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.